مولاي صل وسلم دائما أبدا. Khauf dan roja. Orang harus selalu khauf dan senantiasa roja. Sebenarnya apa hakikat dari khauf dan roja itu? Khauf dan roja itu diibaratkan kalau dalam sebuah kendaraan itu adalah gas dan remnya. Apabila kendaraan itu hanya diinjak pedal gasnya saja tanpa ada rem sama sekali, maka kendaraan itu dengan akan sangat cepat terjebur ke dalam jurang dan semua orang yang di situ hancur semuanya. Begitu juga kalau kendaraan itu hanya direm saja, maka ya kendaraan tidak akan mendatangkan kita, tidak akan mengantar kita kemana saja. Ya begitu aja, sudah diem depan rumah sampai hari kiamat pun ya begitu aja, tidak akan kemana-mana karena hanya remnya yang diinjak. Maka orang harus senantiasa khauf dan senantiasa roja. Roja itu apa? Ringkasnya, karena bukan babnya. Roja itu ringkasnya adalah mengharap kebaikan yang ada di sisi Allah setelah dia mengamalkan perintah Allah. Ya, roja itu mengharap satu kebaikan yang ada di sisi Allah setelah dia mengamalkan perintah Allah. Setelah sholat, dia mengharap pahalanya sholat. Setelah ngaji 10 tahun, genep 10 tahun, dia mengharapkan jadi seorang ulama besar, bukan hanya besar perutnya. Jadi ulama yang besar betul, ilmunya besar, sabarnya besar, syukurnya besar, pengaruhnya besar, takwanya juga sangat besar. Ini namanya roja. Tetapi kalau diam saja terus mengharapkan kebaikan dari Allah, itu namanya ngelamun. Orang diam saja kemudian mengharapkan kebaikan yang datang dari Allah, itu namanya ngelamun. Seperti sebagian santri yang merasa nanti suatu saat akan pinter sendiri. Banyak. Nanti kalau saya sudah 8 tahun di pondok pasti pinter sendiri. Ternyata pinter kalau sendirian. Kalau ada temannya langsung sempurna kebodohannya, sempurna kehula-huluannya. Kenapa? Karena dia tidak pernah berusaha. Kitabnya sudah hilang berkali-kali, sudah masuk lelang berkali-kali. Makanya orang seperti ini tidak akan bisa jadi orang pintar. Ini bukan roja, namanya ngelamun. Sebagian santri berharap nanti kalau sudah masuk kelas 7 ya pasti jadi hafid Quran. 6 tahun masa tetap baju hijau terus. Ternyata 10 tahun bajunya tetap hijau saja. Tidak berubah menjadi yang lebih baik warnanya. Ini apa? Ini semuanya adalah orang-orang yang ngelamun, bukan orang yang roja. Orang yang roja adalah orang yang setelah mengerjakan satu perintah Allah, dia mengharapkan anugerah dari Allah. Setelah menghafalkan Quran, berharap bisa jadi hafid Al-Quran. Setelah sholat malam, berharap bisa meningkatkan derajatnya di sisi Allah. Setelah dia sedekah, berharap itu bisa jadi pelindung dia dari api neraka. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini namanya roja. Tapi kalau setelah maksiat tanpa tobat sama sekali, langsung mengatakan Allah kan Maha Pengampun. Nah, ini namanya orang ngelamun. Nah, sedangkan kalau khauf itu khawatir, takut kepada Allah, takut kepada siksa Allah, takut dengan ancaman-ancaman dari Allah. Sehingga dengan adanya khauf yang dalam hati bisa membuat kita menahan diri
dari mengerjakan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa toh kita ini kok harus selalu khauf? Al-Imam Al-Ghazali mengatakan seorang itu harus selalu khauf karena dia ini punya musuh yang selalu mengintai dia. Bukan musuh berupa orang yang membawa senjata, tidak. Bukan musuh yang membawa nuklir, tidak. Musuhnya ada di dalam diri sendiri, yaitu nafsu dia. Nafsu itu begitu menjadi musuh terbesarnya manusia dan sudah banyak menghancurkan manusia, bahkan pernah berprestasi menyesatkan setan. Jadi prestasi tertingginya nafsu ini bukan hanya menyesatkan manusia, iblis pun kalah dengan nafsunya. Ketika iblis diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam, dia enggan. Kenapa dia enggan? Kalah dengan nafsunya. Jadi iblis itu bisa kalah dengan nafsunya. Nafsu bisa mengalahkan iblis yang super buruk. Apalagi kita, kalau kita tidak menanamkan perasaan khauf dalam hati terus-menerus, maka nafsu ini akan selalu menggoda kita untuk berbuat buruk lagi dan lagi tanpa ada ujungnya. Jadi kata para ulama, tidak ada namanya nafsu itu bisa dituruti, tidak ada. Saya nggak masuk kelas hari ini aja, maka ya besok pengen nggak masuk kelas lagi. Saya malam ini nggak usah tahajud, malam ini saja. Nanti besok nggak tahajud lagi. Saya hari ini nggak bikin sabak, ya besok nggak bikin lagi. Saya malam ini nggak usah manzil lah, capek masa tiap hari baca Quran terus. Sekali-kali baca komik dong. Maka ya besoknya dia tidak akan baca Quran lagi dan lagi. Maka salah satu ulama pernah, beliau ini rajin tahajud. Ketika beliau rajin tahajud, oleh keluarganya dibelikan kasur baru yang begitu empuk. Karena kasurnya begitu empuk, maka akhirnya ketiduran. Malam itu nggak sholat tahajud. Pagi-pagi kasur barunya langsung dibakar. Langsung dibakar. Maka beruntung santri nggak punya kasur, sehingga nggak ketiduran. Yang sudah nggak pakai kasur saja, itu masih banyak yang ketiduran. Tidur di belakang situ, waktu istighosah megang alas. Itu padahal belum punya kasur. Bagaimana kalau sudah punya kasur? Apalagi kasur hidup. Wah, gak kuat tahajud sama sekali nanti. Kasur hidup atau ya udah ngaji sore. Ya. Makanya yang pertama kali orang itu harus memiliki rasa khauf, rasa khawatir untuk menundukkan nafsunya itu. Jadi dia mau berbuat buruk, diingatkan, jangan berbuat buruk karena semua ada konsekuensinya. Semua ada akibatnya. Semua ada urusannya. Nah, orang itu kalau tahu dan merasa semua ada urusannya, dia akan hati-hati. Kenapa banyak orang itu hidupnya tidak hati-hati? Karena dia merasa sesuatu yang dikerjakan tidak ada urusannya, maka dia hidup dengan seenaknya. Khauf itu penting sekali biar kita ini bisa menundukkan nafsu kita. Dan yang kedua kalinya, khauf itu sangat penting agar kita ini tidak bangga dengan amalan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ada orang-orang yang telah mengerjakan apa yang mereka kerjakan dan hatinya itu takut terus karena takut akan dikembalikan kepada Allah. Maka para sahabat tanya, atau salah satunya kalau nggak salah Sayyidah Aisyah tanya kepada Nabi, siapakah orang-orang yang takut setelah melakukan amalan itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah orang yang bermaksiat ini, bermaksiat itu, melanggar ini, melanggar itu? Bukan itu.
Yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang yang habis amal ini, amal itu, tapi dia khawatir amalannya tidak diterima oleh Allah. Dia orang bisa bangga, saya sudah begini, saya sudah begitu, pernah infak begini, pernah infak begitu, pernah berjuang di sini, pernah berjuang di situ. Ngomong seperti itu sebabnya satu saja, dia nggak pernah takut kalau amalannya itu nggak diterima. Padahal siapa yang tahu kalau amalan itu sudah diterima kalau belum mati? Orang itu kalau khauf di dalam amal itu ibaratnya seperti orang yang melayangkan surat lamaran. Melayangkan surat lamaran kepada wanita yang sudah diidam-idamkan. Maka selagi belum ada jawaban yang mengatakan iya diterima, maka hatinya akan terus berdegup kencang terus. Diterima enggak ya? Diterima enggak ya? Makan enggak enak, tidur enggak nyenyak. Ngelihat apa saja ingatnya kepada yang menunggu jawabannya tadi. Itu ibaratnya begitu. Lah begitu juga orang iman. Orang tua iman tuh amal, dia enggak akan tahu amalnya diterima atau enggak sebelum dia akhirnya berjumpa dengan Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Uhilla 'alaikum ridha'i fala ashatu lakum ba'dahu abada." Aku telah ridha kepada kamu, enggak akan murka kepada kamu selama-lamanya, baru dia bisa plong. Maka orang iman itu tidak bisa senyum, apalagi tertawa terbahak-bahak sebelum dia itu berjumpa dengan Allah. Maka salah satu perawi di Muslim diceritakan, beliau ini bersumpah, saya tidak akan senyum, tidak akan ketawa sampai saya melihat tempat saya nanti di akhirat di mana, surga atau neraka. Maka selama dia hidup tuh kelihatan cemberut, sedih terus, nggak pernah kelihatan ceria, kayak baru kena musibah terus. Lah begitu mati langsung senyum seketika. Itu yang kita cari. Di dunia ya senyum, ya tentu. Kalau ada lawan bicaranya senyum. Jangan sampai ketemu tembok senyum. Di dunia senyum, dapat pahala. Asal bukan senyuman yang menggoda. Ya, di dunia boleh senyum, tapi perbanyaklah menangis. Falyadhaku qalila walyabku katsira. Banyaklah menangis, banyak menangis. Nanti kalau kita banyak menangis di dunia, akan banyak tertawa di akhirat. Tapi kalau kita banyak tertawa di dunia, maka naudzubillah akan banyak tertawa di akhirat. Banyak nangis di akhirat. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah azza wa jalla berfirman, ahriju, keluarkanlah kalian semua wahai para malaikat, minan nari, dari api neraka, man, orang, zakaroni, yang pernah berzikir kepada, mengingat aku, yauman, pada suatu hari, au khafani, atau dia takut kepada aku, fi maqamin, pada suatu tempat. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Ya, orang itu kalau takut kepada Allah, takutnya kepada Allah itu akan menyelamatkan dia di dunia ini sebelum di akhirat. Karena kalau takut nggak akan berani orang itu berbuat yang macam-macam. Kita takut nyentuh api, ya karena takut terbakar, maka nggak pernah kita mau deket-deket dengan api. Kita takut mati keracunan, maka nggak akan pernah nyoba-nyoba minum baygon. Nggak ada santri nyoba, ini tes dulu kekebalan, nggak ada yang pernah nyoba. Maka kalau kita takut dengan siksa Allah Subhanahu wa taala, tentu kita agak akan coba-coba untuk melakukan kemaksiatan. Di dunia rasa takut kepada Allah akan bermanfaat kepada kita. Ya, di dunia akan bermanfaat kepada kita karena menghalangi kita dari semua perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Di akhirat, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala akhirnya akan diselamatkan dari api. Orangnya kaget, apa ini air, apa ini yang bisa menyelamatkan aku? Ini air matamu yang karena kamu takut kepada Allah. Maka orang itu menangis itu penting. Menangisi dosa-dosa, menangis karena takut kepada Allah. Karena di antara tanda-tanda orang yang celaka dikatakan oleh Nabi, jumudul ain, mata yang tidak pernah menangis sama sekali,
atau susah sekali menangis, itu adalah bagian dari tanda-tanda orang mau celaka. Jadi kalau orang nggak pernah nangis sama sekali, ya itu bahaya besar itu. Di zaman sekarang, karena jauhnya kita dari agama, kalau lihat orang menangis, malah cengeng sekali, sudah tua masih nangis, malah digitukan. Karena saking jauhnya kita dari agama. Atau yang sedang doa nangis, orang itu doa biasa saja, nggak usah nangis-nangis begitu, kayak anak kecil saja. Ini orang zaman sekarang itu saking jauhnya dari agama, yang baik dianggap buruk, yang buruk malah dianggap baik. Yang nangis di masjid dimarahin, yang tertawa-tawa di pojok sana nggak ada yang negur satupun. Di sebelah sana itu kalau mau sholat tuh banyak yang ketawa-tawa, bayi-bayi itu. Kadang-kadang bayi berjenggot juga sebagian. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bima yarwihi an rabbih, dalam bima yarwi an rabbi azza wa jalla annahu qala, bahwasanya Allah berfirman, wa izzati, demi kemuliaanku, la ajma'u, aku tidak akan mengumpulkan ala abdi, atas hambaku, khaufaini, dua rasa khawatir, wa amnaini, dan dua rasa aman. Idza khafani fid dunya, ketika dia takut kepada aku di dunia, amantuhu yaumal qiyamah, aku akan menjadikan dia merasa aman pada hari kiamat, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wa idza aminani fid dunya, kalau dia merasa aman dariku ketika hidup di dunia, ahaftuhu, aku akan membikin dia khawatir, membikin dia ketakutan, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Rawahu Ibnu Hibban. Lah bagaimana caranya biar kita itu bisa takut kepada Allah? Caranya biar bisa takut kepada Allah, kata para ulama, langkah pertama adalah dengan mengingat-ingat dosa kita. Kita itu merasa baik itu kenapa? Ya karena kita lupa dengan dosa-dosa kita. Kalau kita ingat dengan apa yang telah kita lakukan, maka tentu kita nggak akan sepede sekarang ini. Kita jalan bisa petantang-petenteng, tangan mengepal, dada membusung ke depan. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena lupa apa yang telah diperbuat. Apa yang telah diperbuat tangannya, lupa. Apa yang telah diperbuat kedua matanya, lupa. Apa yang telah diperbuat oleh telinganya, lupa. Apa yang telah diperbuat oleh kakinya, lupa. Mata harusnya buat baca Quran, malah buat ngantuk waktu pelajaran. Mulut yang harusnya digunakan untuk memuji-muji Allah, malah digunakan untuk mencaci maki hamba-hamba Allah. Telinga yang harusnya digunakan untuk mendengarkan kebaikan, malah digunakan untuk mendengar musik-musikan. Jadi kita ini hasilnya sudah dari ujung sampai ujung ada saja kesalahan kita itu. Dan sebenarnya sangat banyak kalau kita mau ingat. Tapi sayangnya yang kita ingat tuh kebaikannya, salahnya nggak pernah mau diingat. Maka biar kita itu menanamkan rasa khauf, setiap pertama ingatlah dosa-dosa kita. Dan kalau orang itu sibuk dengan mengingat dosanya, tidak akan pernah sibuk untuk mencaci maki orang lain. Jadi kalau ada orang tuh tiap hari menghisap orang lain, ya, bukan menghisap diri sendiri, menghisap orang lain, itu amalannya kurang begini, itu kurang pinter, itu kurang duit, itu kurang soleh, itu pencitraan, itu kebanyakan pakai citra. Kok tiap hari begitu terus saja kerjaannya? Sebabnya satu, dia lupa telah berbuat apa yang diperbuat orang yang dia caci. Maka yang pertama rasakanlah bahwa ingat-ingatlah dosa kita. Kemudian yang kedua, ingat-ingatlah siksaan atau ancaman yang akan Allah datangkan ketika kita berbuat dosa. Dikatakan dalam satu hadis, siapa yang mendengar azan kemudian dia tidak segera berangkat ke masjid atau tidak mau ke masjid, Allah Subhanahu wa ta'ala akan masukkan dalam kupingnya timah panas. Kuping kita kemaskan serangga semut yang enggak panas, itu sudah pusing setengah mati.
Semut itu kan nggak membawa kepanasan sama sekali. Itu sudah pusing setengah mati. Lah bagaimana kalau timah yang masuk ke kepala kita? Maka orang-orang yang berangkat ke masjid akhir perlu dijaulahin dulu, habis itu difinjer dulu. Itu karena lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabsen dia sebelum manusia mengabsen dia. Berarti absen itu tidak perlu. Di absen saja nggak ke masjid, apalagi nggak di absen. Ya. Maka yang kedua, mengingat-ingat ancaman Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kita berbuat itu. Kemudian yang ketiga, kata para ulama, caranya biar kita itu selalu bisa khawatir terus, bisa takut terus adalah dengan membayangkan yang disiksa itu adalah kita. Maka Al-Ahnaf bin Qais, salah satu pembesar tabi'in, beliau kalau malam hari suka menyalakan lilin di tengah rumahnya. Kemudian jarinya itu disentuhkan dengan lilin, sentuhkan lagi sampai hampir terbakar. Sambil dia mengatakan kepada dirinya sendiri, wahai diriku, apa yang telah kamu siapkan untuk api neraka? Menyentuh api lilin saja sudah nggak kuat, bagaimana dengan menyentuh api neraka? Kita di masjid ini lagi lampu mati begini, kipas mati semua, sudah panas sekali. Bagaimana dengan padang mahsyar nanti? Matahari didekatkan di atas kepala kita, tentu lebih panas lagi. Dan itu semua akan terjadi. Kita malam tidur di masjid, digigitin nyamuk, sudah nggak bisa tidur. Padahal baru nyamuk. Bagaimana kalau digigitin kalajengking di neraka? Lebih mengerikan lagi. Semoga Allah menjaga kita semua. Maka rasakan lagi. Karena yang paling bisa menasihati diri kita adalah diri kita. Kalau orang lain itu hanya menyampaikan, mungkin kuping bisa tidak mendengar. Tapi kalau diri kita menasihati diri kita, itulah kebanyakan ceritanya orang tobat itu ketika dirinya sadar. Kalau belum dirinya sadar, ya mau disadarkan bagaimanapun ya nggak bakal sadar. Kemudian yang keempat kalinya, ingat-ingatlah firman Allah, ya, innallaha fa'al lima yurid. Ingat-ingatlah bahwa Allah itu berhak melakukan apa saja kepada siapa saja tanpa ada yang bisa bertanya apa sebabnya. Jadi urusan kita hidup di dunia ini bukan urusan dengan presiden, bukan urusan dengan menteri, bukan urusan dengan polisi, bukan, urusannya itu dengan Allah, yang Allah itu tidak bisa diatur oleh siapapun. Kita taat terus, bisa saja tetap masuk neraka. Maksiat terus, bisa juga masuk surga, terserah Allah. Maka para nabi, para rasul, siddiqin, para sahabat, asyarah mubasyarah bil jannah, yang sudah yakin masuk surga itu masih takut terus. Karena Allah bisa saja merubah dan orang gak bisa protes. Nah kita kan hamba Allah, mau diapain aja masuk neraka semua. Seluruh makhluk dimasukkan neraka semua, iya gak bisa protes, gak bisa demo. Kalau sama manusia bisa ini tidak sesuai dengan keadilan, bisa ngomong begitu. Kalau dengan Tuhan tidak bisa ngomong begitu, tidak sesuai apanya, semua adalah makhluk, semua masuk neraka pun Allah tidak peduli sama sekali. Makanya kita harus terus merasakan 4 perkara ini sehingga bisa khawatir terus. Kalau bisa khawatir terus, bisa menjaga diri terus. Kalau bisa menjaga diri terus, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang bisa menahan dirinya, maka surga adalah tempat akhirnya. Semoga kita ditolong semuanya. Maulaya shalli wa sallim daiman يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم
الراحمين يا أرحم الراحمين بر مسلم يا عالم السر منا لا تأتك الستر عافنا واعفو عنا وكن لنا حيث كنا اللهم صل على سيدنا